Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini bertepatan dengan malam 25 bulan Ramadan. Bahasa Sunda menyebutkan malam 25, malam ke-25. Hanya beberapa waktu lagi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Hate magis lebaran mah ya namanya. Sekalinya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan beberapa golongan orang yang memang wajib qada, kifarat, dan wajib qada serta kifarat. Di sini menjelaskan orang yang wajib qada, tidak wajib kifarat. Wal marid, orang yang sedang sakit, wal musafir, dan orang yang sedang berpergian. Sakit dalam arti sakit yang masih ada harapan untuk sembuh. Berpergian ada beberapa kriteria. Ada beberapa syarat perginya dalam keadaan perjalanan yang jauh. Ya, ukuran 2 marhalah, ukuran yang perjalanan yang diperbolehkan untuk menjamak dan mengqashar salat. Nah, perjalanan yang jauh kira-kira ukuran ada yang mengatakan 80, 96, ada yang menyebutkan 100 km. Pokoknya perjalanan jauh, perjalanan yang diperbolehkan menjamak salat. Perjalanan jauh bukan hanya perjalanan jauh dan perjalanan yang mubah yang diperbolehkan agama, bukan perjalanan maksiat. Nah, apabila orang yang sakit dan berada di perjalanan tadi terkena madarat bahaya ketika melaksanakan puasa, maka boleh berbuka puasa dan nanti diqadha pada hari-hari berikutnya, tidak memakai kifarat. Jadi 2 orang tadi, orang yang sakit yang ada harapan sembuh dan orang yang perjalanan jauh serta diwenangkan oleh agama. Itu 2 orang tadi boleh berbuka puasa dan nanti diqadha. Syarat apabila ada madarat dalam perjalanan. Bagaimana ceritanya orang yang berperjalanan mudik? Contoh mudik. Perjalanan mudik berangkat pagi, terus sampai perjalanan nyampe ke rumah mungkin besok atau lusanya. Yang menjadi permasalahan sebelum berangkat geus mekal ti heula kumaha? Lain deui urusan eta mah. Geus mekal jing. Apabila terjadi madarat di perjalanan, ieu mah geus mekal jengkol, tahu, tempe. Niatnya teu puasa eta mah nya. Gitu. Jadi perjalanan yang memang madarat di perjalanan, ketika ada madarat, sakit atau yang segala macamnya, boleh berbuka puasa dan nanti diqadha di hari berikutnya. Tapi ingat, tetap menghargai bahwa dengan keutamaan bulan suci Ramadan, menghargai dengan ada orang-orang yang berpuasa yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qila murad bisawm, dikatakan berpuasa yaitu melawan adullah, menawan musuhnya Allah. Apa musuhnya Allah di sini adalah syahwat. Wasilatus syaitan bis syahwat. Syaitan itu menjadi wasilah perantaraan menggoda manusia dengan syahwatnya. Diomean syahwatna supaya kagoda. Ya, nyalahkan setan kena baik. Hari syahwat. Wa inna ma taqwi syahwat. Dan pastinya syahwat itu bisa kuat dengan memperbanyak makan dan minum. Dengan memperbanyak dan minum. Maka cara melawan syahwat itu, cara menghinakan syahwat itu dengan cara menyedikitkan makan. Salah satu menyedikitkan makan yaitu puasa. Dari sebab itu dirayatkan ada puasa yang disyariatkan, diwajibkan berpuasa. Innallaha ta'ala khalaqal insana, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan akal. Pertama Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal. Fagal, maka Allah berfirman kepada akal tersebut, akbil, maka menghadaplah kamu akal, maka akal itu menghadap. Sumagal, maka kemudian Allah berkata kepada akal,
berangkatlah atau mungkur ya, maka akal tersebut berangkat. Maka akal tersebut berangkat. Jadi intinya akal itu nurut anut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman kepada akal, "Man anta wa man ana?" Siapa kamu? Siapa saya? Akal menjawab, "Anta Rabbi." Kamu adalah Tuhanku, wa ana abduka dhaif, dan saya adalah hamba yang lemah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman pada akal, ya aklu, aklal, ma khalaqtu khalqa ajal. Tidak aku ciptakan seorang makhluk sesuatu makhluk yang lebih agung daripadamu. Terus Allah ciptakan kembali nafsu. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala wa ana abduka, maka akal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan lagi nafsu. Nafsu tersebut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadaplah kamu kepadaku. Maka nafsu tadi tidak menghadap. Ditanyalah kemudian nafsu, man anta wa ma ana. Faqala ana wa anta. Nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah kamu? Siapakah aku? Aku adalah aku, kamu adalah kamu. Terus nafsu tersebut disiksa Allah Subhanahu wa taala dengan cara dimasukkan ke neraka jahanam selama 100 tahun. Terus dikeluarkan lagi itu nafsu. Terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kembali, man anta wa man ana? Siapa kamu dan siapa aku? Nafsu menjawab seperti semula, aku adalah aku, kamu adalah kamu. Terus Allah Subhanahu wa taala memasukkan kembali nafsu tersebut ke dalam neraka dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar selama 100 tahun. Fasalah, maka terus Allah berfirman kepada nafsu, "Faqarbaha bi amdi ana rabbi." Siapa kamu? Siapa aku? Kamu adalah Tuhanku, aku adalah hambamu. Maka dari itu mulai diwajibkanlah berpuasa khususnya pada bulan Ramadan. Jadi alhasil puasa itu adalah untuk menekan syahwat atau nafsu. Sedangkan akal dan nafsu dua-duanya ada di manusia. Akal dan nafsu dua-duanya ada di manusia. Barang siapa yang akalnya dikalahkan oleh nafsu, dalam artian dirinya dikendalikan oleh nafsu, maka orang tersebut akan celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari sebab itu berpuasa salah satu media cara untuk menekan nafsu agar nafsu tersebut menjadi lemah sehingga kita bisa memerangi nafsu. Sesuai keterangan dari hadis sebutkan, perang yang paling besar adalah perang melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa 1 bulan Ramadan itu adalah menjadi riyadhah, latihan hati kita supaya bisa melawan hawa nafsu kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilah tarawih malam ke-25. Allah Ta'ala anumul adabal qabri. Allah akan menghilangkan siksa kubur bagi orang yang melakukan tarawih pada malam ke-25. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi muhibban li awliyaika wa muadiyan di a'daika mustanan di sunati khotami ambiyaika ya asima qulubi annabiyina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salatul qiyami jami'atan ashabakumullah.